Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah dan sama-sama dan punya Allah Subhanahu wa taala selawat dan salam dan sanjungkan ke pangkuan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia pada walidi selaku imam syekh, pengurus masjid, remaja masjid, hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama kita selaku hamba Allah dan juga kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama-sama kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, untuk menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena demikian, berbahagialah bagi orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, yang selalu mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah takut kepada mati, mereka tidak pernah mencari mati, bahkan mereka merindukan kematian. Bahkan karena mati bagi orang yang beriman, mati bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah awal kehidupan untuk merumpuk dengan sang kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Menancip celaka bagi orang-orang yang hantong patih perintah Allah, hantong berpubut yang gayu oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang-orangnya selalu melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orangnya dikala gebi sesuatu musibah ataupun penyakit dari Allah taala, mereka merasa gundah. Orang-orang hana beriman, orang-orang hana taat, orang-orang hana taat Allah, nyawa teka kenang penyakit nyuka merasa gundah, kau merasa gelisah, geduhan tenang, geihan tenang, gejahan tenang. Bahkan karena mereka takut kepada kematian. Bahkan ia mati karena mati bagi orang-orang yang hana taat kepada Allah, mati bagi orang-orang yang hana taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah awal kehidupan untuk merumpuk dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena demikian, kita mentang tegak kepada Allah, mentang sehat kepada Allah, mari kita berusaha apapun kegiatan yang kita lakukan di dunia ini, maka berusahalah untuk menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tausiah pada subuh yang sangat berbahagianya, sama-sama bertanya tentang masalah tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipegang oleh Allah dalam Al-Quran. Salah satu daripada tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman dengan gaib. Beriman dengan gaib. Apa itu gaib? Gaib itu sesuatu yang tidak nampak kita lihat, sesuatu yang tidak nampak kita sentuh, namun sesuatu itu ada dan wajib kita percaya. Bahkan karena ada dalil-dalil dalam Al-Quran yang menyebutkan sesuatu itu ada. Salah satu dia katanya percaya kepada hari kiamat,
Uro kiamat itu ada. Teman katanya kalau takalan kiban bentuk uro kiamat yang raya bila Allah ada doa. Apakah kita akan mendapatkan melihat hari kiamat? Wallahu alam. Ada doa. Kiban dahsyat uro kiamat. Kiban hancur dunia kepegal ya Allah ni uro kiamat. Wallahu alam. Namun itu ada yang namanya. Nah dalil yang mengatakan dalam Al-Quran hal tersebut. Maka wajib dia katanya untuk meyakini yang bahawa hari kiamat itu ada. Begitu juga kita meyakini tentang masalah azab kubur. Nama azab kubur. Cuma katanya hanya terasakan. Bahkan katanya kalau pernah terasakan kematian. Katanya hanya tadinga-dinga. Bagaimana rasa kematian? Iban sakit rasa kematian. Hana mesti yang tuh kibat. Cuma tadinga-dinga saja kepegah dalam kitab. Pegah dalam hadis Nabi, rasa sakit mati, bunuh rasa sakit mati. Yang hakikat kalau pernah kita merasakan bagaimana kematian itu, tiba sakit mati. Cuman yang katuh rasakannya, yang kaget yang tiban rasa sakit mati lagi urusi katanya, mak katanya, ayah katanya, nek katanya, itu kali rasakan mana? Kali rasakan, kali ketemu dalam alam barzah. Dan seandainya kepudip dalam Allah. Biwa dalam dunia sungguh gua anak-anak buat cucu-cucu yang pegah. Baik tak tali dunia haji cucu tua. Baik tak tali dunia yang ada tua. Kan mendung dunianya kita tahu Allah Subhanahu. Sungguh kepingat kita nyoba lado dengan dunia. Yang dumnar rasa sakit mati. Dari ketariknya wong kan katanya merasakan bagaimana pedihnya dia mempisah. Atut ngatut mempisah jarong mempisah, masya Allah rasa sakit waktu tarik nyawa. Nyainan kita apakah kita mati dalam keadaan husnul khatimah ataupun mati dalam keadaan husnul khatimah? Yang dua puluh saja katanya. Maka ibadah katanya kepada Allah hana gak acok manfaat bagi katanya oleh Allah. Allah hana gak acok manfaat dalam ibadah katanya. Cuma tugas katanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas katanya oleh Allah hanya untuk semata-mata berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sembahyang, puasa dan segala macam. Maka berimanlah kita kepada azab kubur. Sakit hat azab kuburnya. Menancit katanya beriman kepada para malaikat. Malaikat penajid Allah. Yang dipegat malaikat atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah katanya dipropaganda ada urus yang sesat. Dia urus yang hana mufum dalam ahli ilmu demikian, hana mufum ya pegah teleganya yang bawa menyuruh Allah Ta'ala Maha Kuasa. Kenapa Allah menciptakan malaikat dan menyuruh malaikat untuk mencabut nyawa? Guyu malaikat untuk ajur rezeki, guyu malaikat untuk putra nujur, berarti Allah Ta'ala tidak sanggup. Maka jangan pernah kita percaya hal demikian. Kita percaya malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman saya lebih malaikat dengan katanya, lebih katanya anak Adam, karena makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah katanya anak Adam, manusia yang paling mulia oleh Allah. Cuma menyatakan dari segi penciptaan, katakanlah penciptaan katanya sama mandu. Urang hana semayang, saban. Urang Islam yang kan urang Islam saban. Urang maksiat urang saban. Itu di segi penciptaan. Hana beda. Dah di segi pendidikan mandung kita sempurna kepada Allah, sebagus-bagus bentuk kepada Allah mandung. Cuman yang nak beda Allah manusianya di segi penilaian Allah. Maka kepada Allah dalam Al-Quran yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang nak beda saja yang kepuit derajat Allah. Tahu yang kepuit derajat Allah. Itulah orang-orang yang beriman. Itulah orang-orang yang berilmu kan. Yang kepuit derajat Allah. Makanya urang ilmu, urang hana ilmu hana saban. Urang iman, urang hana iman hana saban. Urang maksiat, urang ibadah hana saban. Itu penilaian Allah. Tapi dari segi penciptaan itu sama kita semua. Ada nama makhluk Allah, manusia mandung saban. Cuma kita kalian ada penilaian Allah katanya lebih dan malaikat lebih dan katanya. Ratah lebih katanya. Itu rat ilmu. Ratah lebih katanya karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana dia katanya kamu iman kepada yang ulun tuan pegah bunuh, insya-Allah dia katanya kana saboh dalam diri katanya tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang selanjutnya adalah tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yuqimunas shalah. Jadikan oleh mengamalkan salat, pedang sembahyang yang paling utama malam. Lebih utama malam pedang sembahyang. Yang benar lebih utama malam itu beriman kepada yang gaib. Itu membutuhkan kepada ilmu tauhid. Dia utama iman berarti dia katanya tak puput ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang paling utama, ibadah yang paling utama adalah sembahyang. Adalah sembahyang. Menyo sembahyang hana betul berarti bantu betul. Maka aku pegah dari Nabi sembahyangnya ibarat taku. Menyo urang hana jaro je mujak-ajak, tapi menyo urang hana taku hana yang mujak-ajak urang hana pegah hana taku. Mandung. Maka karena taku hana mandung hana fungsi. Jaro hana fungsi, kaki hana fungsi, mandung hana fungsi. Menancit sembahyang. Menyo sembahyang hana berarti dak hana fungsi. Dak letak tam sedekah, letak tam bantu gok, letak tam meretip, menyo sembahyang hana cerita. Kau yuqimunas shalah, kubu sembahyang. Cuman gimana tak kubu sembahyangnya dengan ya'tuna biha bihaquqiha. Ubina syarat-syarat rukun-rukun yang tergantung dengan sembahyangnya wajib kita lakukan dia kata. Yang kena letak urus yang hana mufum masalah sembahyang. Maka ji le urus sembahyang. Dalam dunia ni le urus sembahyang. Makan urus jauh masjid tepi-tepi jauh masjid dengan membawa teh hendak pre-pre jemaah, tapi wate gua Allah Subhanahu wa taala gecok sembahyangnya oleh Allah Taala le malaikat gecok rupa di muka dia. Katanya dia katanya kepada malaikat, ya malaikat ya Allah, pakai rupa sembahyang itu tapi titik rupa tapi lunjak berget lunjak jemaah duhur lunjak jemaah lu sembahyang di mana tu pernah lu pre sembahyang ya Allah pakai gecok sembahyang di buka puluh rupa di muka lu. Sembahyang yang kata sembahyang itu hanya kubur sabah. Musabah hanya pakai, musabah rakan hanya pakai. 50 tu kata sembahyang, draw sembahyang 50 tu, musabah rakan pakai. Cok pulang ke dia. Hana balasan balun. Ya kan Allah. Memang mereka kekelengan Allah masalah sembahyang dia. Kau tak ada buku lah belakang dia. Ada apa kali? Maka dari dia kan betul sembahyang. Dalam arti kata ini, kita harus punya syarat-syarat yang tergantung dalam sembahyang. Maka ini kan perlu kepada ilmu fiqih. Letak orang yang hana gitu, dia jabut, hana jabut. Dia nak pergi pengajian, bak balik, bak masjid, hana kerja, gaduh gitu. Maghrib ke TV, ya adu bak kedai kopi gitu. Hotel Syah gua bak sembahyang, ada sembahyang, ya adu bak kedai kopi dong. Ini masalah sembahyang hana form. Apakah itu diterima salatnya tidak? Apakah kita duduk di warung kopi itu berdosa? Berdosa. Berdosa kita duduk warung kopi. Sementara yang wajib hana dapat boleh. Yang wajib talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu suatu kewajiban. Fardu ain bagi kita. Maka menyote adu bagi dia kepihan dan nuntut ilmu dia cari. Dan sembahyang sah, adu bagi dia kepi dia cari. Dawewe dalam dunia sehingga tak jauh bantu dia cari dalam. Sehingga tak jauh kerja dia cari dalam. Maka karena ibadah kepada Allah hana betul sabar. Tak sabar dia. Ini tentang masalah hana ilmu. Yang kedua katanya ibadah cuma ilmu dah. Ilmena dukuna mufum katanya sembahyang mufum tapi yang kegaduh tak kegagap contoh kata duk sembahyang subuh kata duk sembahyang subuh mana kata sembahyang subuh dia sembahyang subuh tak jawab kedai kopi tak pun dah mutahar babah kau rata kau dia akan kata hana betul sebulan hana betul sebulan ni kita ibadat jadi ubina ibadah mana berulah mandum dengan sebab tak kegagap dengan sebab khianat ke dengan sebab tertabur, dengan sebab ria dan segala macam yang menyangkut dengan maksiat batin. Itulah malu. Biasa katanya lagi. Dia sembahyang subuh, kahan tadu je dia sembahyang subuh tak berapa kurang sampai di 5 tahun. Nyohana aje, dia sembahyang subuh langsung bagi kedai kopi. Tu bagi kedai kopi ke hah babah bibi raya. Yang tanda-tanda dengan ibadah kepada Allah. Orang yang betul-betul kagak ibadah kepada Allah, yang betul-betul kagak ibadah kepada Allah, orang itu sudah dekat dengan Allah. Tak geduk-duk bak kedai kopi, geduk ke hawa ke mentah, siap mentah dia kerja kopi ke awal. Ya Allah, hana ke apa turut, ya dua kedai kopi, nyopoh 7 bunga geduk bak kedai kopi, po 12 huruf pada bedah. Ini iu bedah dia awal, po kedai kopi, hai bedah. Kopi sama orang dia bayar 2 je. Itu yang jadi masalah tu ya, kalau kita. Yang lo ibadat. Mufum. Tapi inilah hati kita nyoyo. Buruk hati.
Dan hati buruknya biasa itu aku baru ibadat. Punya baru hana ibadat ya, ada boleh buat ada sabi-sabi dengan pun mana. Uru ibadat ada lagi kita nyonya jajak sebuah itu cukup gala syaitan ijak hati dia pula. Ya. Dan hana pun ada pedu kadang-kadang hati dia orang tahu mungkin nama hati dia. Nyo hana lain di panggungnya yang jajak sama yang sebuah saja untuk. Hana lain panggungnya. Tak ada. Yang jajak zikir tapi yang belum. Nah, maka ni cukup membahayakan. Maka yuqimuna salahnya betul-betul katanya beramudiah, beribadah. Kubur sembahyang ni yang paling penting. Maka hana pernah ada perah ni fadilah-fadilah lain. Nada murung karu wote-wote katuk puasa-puasa Arafah, puasa Asyura ka karu hana ku karu sembahyang kan. Dan sembahyang transform wote katuk puasa Arafah kasih bo ya. Hai, nyo puronyo pada puasa Arafah mana? Diharap ai puasa Arafah, besok macam dah. Tak karu ya, sembahyang hana betul. Tak betul ini sembahyang. Betul sembahyang ni. Punya kali tak betul sembahyang, ka betul sembahyang, nyendak tak puput fadilah-fadilah lain terang di Allah. Terang. Mamanya sembahyang hana betul, sapu hutan betul batal ibadah kepada Allah, nyendak tak puput fadilah-fadilah lain. Puasa Arafah, puasa Senin Hamil, puasa-puasa yang lain, ibadahnya ibadah haji. Punya sembahyang hana betul dan saya tak betul. Maka dia pegah meno. Gak takkan yang boleh tak hati pada puan nak sembahyang. Ni hana yang kau dah. Udah hana sembahyang si hana kau dah. Hanya Allah Ta'ala benda hana kau dah. Yang udah dia. So kau pegah. Gak payah tak pilih urungnya, tak pilih pemimpin yang urung jujur yang hana sembahyang tak pilih. Hana ibadah. Dan Allah Ta'ala benda iganya menan apalagi dengan bertanya. Oleh jalan tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebahagian harta yang kageju oleh Allah kepada katanya, ini adalah titipan Allah. Maka nafkahkan harta tersebut fi taatillah. Fi taatillah. Yo dino dengan kacau-kacau di Palestina, punya rezeki tak kirim ke dia baru yang jujur kirim ke dia. Dan tamu doa dia katanya, tengok kacau tak Palestina. Hingga menyokalinya hana bersatu umat Islam, hana cerita dia bersatu umat Islam. Ipu hancur umat Islam. Baik katanya hai tajak kadih kibat dengan cara berdoa dengan jalan kita cara memberikan sedekah infak kepada mereka, bantu harta. Ya. Oh hana tanai kadih sampai rumah tanah. Infak nafkah masjid, balai-balai pengajian. Ubena harta yang kagejo oleh Allah Taala puap alhamdulillah. Hana pun tak kebah dia letak harta. Anak daya jubut. Maka cukup rugo orang kaya menyo kaya ganyan anak hanya kebut dari rugo. Makna hanya kebut dah, hanya kebut dalam akhirat. Hanya kebut dalam akhirat. Pun teman dak je kebut dalam dunia mah akhirat je. Anak guna aja. Karena kita orang Tuhannya membutuhkan anak yang saleh. Kaji menyona ni anak pun dah fikir panjang-panjang ni aju dibina usahakan jika yang saleh. Begitu jika anak yang saleh taat kepada Allah, tajroh ba Allah. Nyawa mati kita nyawa ji dah ilmu sembahyang, ji semana, ji baca doa tapi aman tak air dalam kubur dia. Pokok tip-tip malam Jumaat katruk Yasin, tip-tip malam Jumaat katruk surah Kahfi, tip-tip malam Jumaat katruk qul huwallahu ahad. Ya pun katanya pokok kai putuk dia anak katanya. Mamanya bertanya lepeng kaya anak gaduh tiap turut ke dunia ngancau makna hancur dah makna hancur dikala katanya tahu apa Allah dia lalu pegang secara logika sida urang anak gede dua yang dua kaya yang dua sida tu bak dayah tinggal contoh dua bak dayah tinggal tentai diurung si kadang-kadang nama materialistis batu dengan menyuana dalam daya hana masa depan anak yang dua-duanya kirim peng sebulan sejuta kadang-kadang sebulan 5 juta ikan dua kasih tu senang pula hana bagong itu tapi kirim peng dan sayang tak anak kalau tapi kirim peng kata boh dikala ikan ka guna Allah tanya kamu iwa dia anak yang kayanya itu dia anak yang kayanya oh hanjurnya monyo ayah kan sakit berani kami rumah sakit nuhana rumah sakit ini Malaysia kami nuhana polis Malaysia wa Amerika kami
Fikirnya orang dari dekat Amerika. Yang tak apa. Ha? Dikali anak yang kedua, menyoh anaknya pokoknya berpulih. Yang anak yang napeng, ini dah boleh di rumah sakit, mana napeng apa? Rumah sakit, hai itu pucuk Quran ibu. Hai itu kumat ba ulama, ba ulayah ibu itu. Ya Allah Nabi, ya Allah maklum bu husnul khatimah. Hai itu pohon. Yang lain itu puji rumah sakit. You ada anak badaya. Ikalan ma ikat ihram kita ataupun ikalan ya. Jadi hanya berada pun punya berama. Ija juga amon itu wudu itu semayang itu yasin dibu yasin batai dibu yasinnya dikri nak ke Allah. Ya Allah Nabi maklun bi husnul khatimah ya Allah. Ya Allah Nabi maklun ayah dan bi husnul khatimah ya Allah. Ampun dosa nasi salung mentau ya Allah. Bani sisa maklun hetan maklun bagi pelahilun hetan maklun bagi jaga alum dari ubud sampai orang raya jenuh. Hetan ayah lu bagi bitapeng Allah bagi bitar rezeki ya juk lung lam daya. Dengar. Jadi imleknya Allah, betul imleknya yang kina kita yang baru sadar, inilah anak yang berhasil. Kan anak yang kakaya aja berhasil. Tapi inilah anak walaupun dia tidak punya apa-apa, walaupun dia hanya ijuk belum yang wate masa haudi, wate masa tegalu, tapi ijuk doa yang terakhir pagilu untuk husnul khatimah Allah. Yang kina baru fikri katanya, ya Allah, walaupun anggap anaknya bukan sapu. Ya Allah, walaupun anggap anaknya haji sapu. Anak guna sapu tapi sebab jino ya Allah yang ke anaknya yang nak pelun husnul khatimah. Sedangkan anak dua tu ini gaduh pegah-pegah merumah sakit kan ino kan yang wong ka. Pu Malaysia tu. Mau gudung hantu ni Malaysia. Dan kita tahu sekali. Maka bila mana katanya munyo na rezeki hana tabuh rezekinya apa berhasil anak bak jalan Allah Subhanahu wa taala dia cukup sangat rugi bawah pe mau lain karena harta dia bahkan yang lebih hebat dalam tanya oleh harta anak saya jubut tak usahakan jibu malim kami tak tanah dalam keji tayu pudang balai-balai pengajian tayu pudang daya-daya mati tanya inan tayu tanam zod ruang mempromo masya-Allah kalau gimana mana dua umat tak gede hana anak dia ataupun tajuk masjid ataupun nafkah infak yang lain pada urus ngasih dia tahu urus ngasih dia sampai rumah dia tahu urus ngasih yang dalam kampung dia wa mimma razaqnahum yunfiqun. Oleh Allah tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah wallazi la yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Kita beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada kita Al-Qur'an. Dan kami iman dengan pu yang kagak putra segala mudanya Taurat, Injil dan Zabur putra berang dayo. Beriman kepada Al-Quran bagaimana? Al-Quran yang min indillah, tidak ada sedikit pun yang ada keraguan dalam Al-Quran. Hati nama tok daripada Allah hana ragu apa. Dan kitanya wajib dapat tipu yang kepegah dalam Al-Quran. Maka guru menyaudik sesuai dengan Al-Quran, ini cukup aman tu dia. Muhana Quran gebut. Saya kada semayang dulu. Gebut pegah dah bago ini khatam Al-Quran duk lepluh ke khatam Al-Quran pegah dah bago riba ke baju Al-Quran ke khatam baju riba ke baju pembeng ke baju ayat Quran gebut lam pembeng ke baju sebuah gebut Quran lam pembeng ke baju cukup mantap-mantap. Berarti kita tidak hana dapat pupuk dari Al-Quran. Al-Quran lepah Allah Ta'ala lepah hari jual beli lepah hari beriba dan katanya kacau aja ribanya Quran tak boleh lagi semuanya lagi itu rusak semuanya. Berarti katanya hana beramal sesuai dengan Al-Quran. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bila mana katanya termasuk orang-orang yang bertakwa, semayang kabutuh, jumpu kabutuh, kataan kepada Allah, katanya kata dengan Allah Subhanahu wa taala, ulaika ala hudam min rabbihim. Ho taja patadu patai sabi-sabi dalam dunia Allah. Sabi-sabi dalam dunia Allah. Maka yang kelai-lainya orang yang dia pilih ke pemimpin, maka kataan kepada Allah. Urang kata Allah hai kubuk sepuh. Urang kata Allah yang itu God urang tahu dengan Allah. Maka urang tahu Allah kau yang kejap. Pagru dia tetap dalam dunia Allah. Wa ulaika humul muflihun.
Mamanya urung-urung kana merumpok petunjuk Allah katente urunyan dalam kemenangan bila Allah. Dalam kemenangan bebas ganya daripada api neraka kepada dalam surga. Yang inti daripada kemenangan tersebut pun yang kau kecok nyawanya. Otak kecok nyawa dari nyawa oleh malaikat. Dah kemenangan otak tarik nyawa oleh malaikat. Otak itibit nyawa katanya mesiga lidah katanya mengucap kalimah thayyibah la ilaha illallah. Yang kemenangan bagi orang-orang yang beriman. Bagi katanya kemenangan. Menaik itibit nyawa itu memang mengucap dua kalimah syahadat. Begitu meninggalkannya ke pasal alam barzakh getuk bertanam truk malaikat katanya marah buka dijawab dengan lidah yang fasih. Lancar. Yang sabuk kemenangan yang lebih Allah dalam alam barzakh. Begitu bangkit Allah Ta'ala sehingga huruf di padang mahsyar Allah memanggil ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. So hanggalah Allah mempersilahkan katanya utama dalam surga doanya. Ulu-ulu iman maka pegah lemu al-Ghazali lagi lu pegah. Berbahagialah, bergembiralah, bersenang-senanglah bagi orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, bagi orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, bagi orang yang selalu taat kepada Allah. Mereka tidak pernah takut kepada mati, mereka tidak pernah mencari mati. Bahkan orang yang beriman dan bertakwa merindukan kematian. Betul, karena mati baru yang beriman, mati baru yang taat itu adalah awal kehidupan untuk merumpuk dengan sang kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Yang kenyan huri yang beriman dari sini huri tahu dadam bakar sabak uru akhirat ini hana sabar lagi dunia ni. Nikmat dunia dengan nikmat akhiratnya cukup beda. Cukup beda, cukup berat nikmat sehingga kejut di Allah Ta'ala uru akhirat. Nikmat dalam dunia kejut motor sabah tabla motor dia katanya. Tabla motor sabah yang yum 8 sabah triliun. Artinya lah motornya baik tibit-tibit tak hai. Tak pegat rumah, harga rumah tok 10 triliun biaya rumah. Baik tak tipi-tipi luar, baik tak jauh dah taduk dah rumahnya dalam kamar tak hai. Itulah nikmat dunia. Yang nikmat dunia. Tapi punya nikmat akhirat ni watai kita pertama dalam surga ada Allah, mutamah mangat. Mutamah mangat. Maka tinggalkan maka ibadah untuk mencapai atanya hana lain, hana bukan. Marilah beribadah kepada Allah. Maka katanya mentang tegak, mentang sehat tubuh Nabi Allah, mentang sehat pikiran Nabi Allah, dari jinokan katanya bertobat kepada Allah, melaksanakan ibadah, berusaha hekwa walaupun hekwa kerjaan pengajian di masjid ni jak budu patih badung nalung jak abati babah bulu telung du abati Allah yarham ke dia abati ho hai tu kui munci nyalung wasit badon. Nah, nu tekedi pat manteng nu pegah haba. Pat manteng ni ceramah, dan pegah pula. Ini pegah ilmu ni ya abut masyarakat. Yang kena bagi pegang. Maka karena urang yang paling buruk dalam dunia, urang yang paling kek dalam dunia, urang jahil. Seandainya jahilnya berpegat oleh Allah dalam sabah bau-bauan, sungguh cukup king bejahi, lebih king bejahi daripada be bangke yang dalam dunianya. Dipegah pat ni ceramah, pat ni tausiah, nu ya'bud masyarakat, karena menyohana ja'bud nyat urangnya dikhawatirkan mereka tidak akan selamat iman dunia dan akhirat. Mudah-mudahan katanya kata tupuhan lagi nyo penting tak pengajian anak dia jubut draw terjabut walaupun sesibuk apapun untuk menuntut ilmu itu sisihkan waktu supaya katanya tahu Allah berdalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.